Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Puji syukur alhamdulillah. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kita akan melanjutkan ke surat Al-Baqarah di ayat yang ke-107. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Alam ta'lam, apakah kalian tidak tahu, apakah kamu tidak tahu? Annallaha, sesungguhnya Allah, lahu, bagi Allah, lahu, bagi Allah atau milik Allah, mulku, kerajaan, kekuasaan, atau kekuasaan, as-samawati, yang ada di langit, wal ardh, dan ada yang dan di bumi, wa ma lakum, dan tidak bagi kalian, bagi kamu semua, min dunillahi, selain Allah, min waliyin, penolong, wala nasir, dan min waliyin, pelindung, wala nasir, dan tidak ada penolong. Tidak ada pelindung dan tidak ada penolong hanya kecuali Allah. Alam ta'lam, tidaklah kalian ketahui, Allah, sesungguhnya Allah itu lahu, milik Allah, mulkus samawati, kekuasaan kerajaan yang ada di langit, wal ardh, dan yang ada di bumi, wa ma lakum min dunillah, dan tidaklah bagi kalian itu selain Allah, min waliyin, tidak ada penolong, tidak ada pelindung, wala nasir, dan tidak ada penolong. Ini berkaitan dengan ayat yang sebelumnya yang menjelaskan tentang adanya sebuah perubahan atau nasakh, menghapus ketentuan yang dulu, kemudian datang ketentuan yang baru. Dulu menghadap kiblat itu ke Baitul Maqdis, kemudian ke Ka'bah. Perubahan itu adalah semuanya kewenangan mutlak Allah. Jadi hak prerogatif Allah untuk mengubah sesuatu. Kenapa? Karena Allah sebagai penguasa langit dan Allah sebagai penguasa bumi. Allah dirubahkan itu hak mutlak Allah. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kenapa Allah merubah itu sesuai dengan kehendak Allah? Allah tahu apa yang terbaik buat kita. Satu, Allah tahu apa yang terbaik buat. Yang kedua, yang paling penting adalah sejauh mana ketaatan kita kepada Allah ketika Allah merubah sesuatu. Sejauh mana ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah ketika Allah merubah sesuatu. Kalau kita tunduk, patuh, ta'abbud karena beribadah kepada Allah, itu yang dibenarkan. Tetapi kalau ketika Allah merubah, kemudian kita banyak berpikir, bertanya, kemana Allah? Allah tidak konsisten. Allah tidak konsisten membuat sebuah peraturan, kadang A, kadang B. Nah, itu yang celaka. Itu persis seperti apa yang dilakukan oleh kaum Yahudi. Jadi ketika Allah merubah itu, wah, Allah itu konsisten. Kemari nyarup ke Baitul Maqdis, enak kan? Ka'bah. Nah, kalau
kita sebagai makhluk Allah yang hanya menyembah kepada Allah, sifatnya ta'abbud, kita beribadah patuh, taat, tunduk kepada aturan Allah, apapun bentuk aturannya itu, Allah ingin melihat sejauh mana kepatuhan kita. Allah ingin melihat sejauh mana ketundukan kita. Allah ingin melihat sejauh mana ketaatan kita kepada aturan Allah. Nah, ini pun sama Pak, terjadi kepada kehidupan kita. Hidup kita itu pasti berubah ya. Yang tadinya sehat jadi sakit, yang tadinya sakit jadi sehat, gitu ya. Yang tadinya muda masih kena beleger, masih kena jag-jag, ringkas, uban pun tidak ada, kemudian berubah menjadi uban, itu berubah. Itu perubahan itu terjadi pada kita. Dan perubahan itu kewenangan mutlak Allah. Allah mau merubah si A menjadi hidung, mau merubah si B jadi bodas, itu kewenangan mutlak Allah. Nah, sejauh mana ketaatan kita, ketundukan kita terhadap perubahan itu? Yang tadinya kaya jatuh jadi miskin. Sejauh mana ketaatan kita, ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah ketika dirubah dari keadaan kaya jadi miskin? Dan perubahan pada manusia itu sesuatu yang mesti terjadi. Mending kalau perubahannya namanya dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Tetapi kan banyak orang yang ketika dirubah oleh Allah dari yang tidak baik menjadi baik, kemudian dia tidak bersyukur. Artinya ketaatannya itu, ketundukannya itu tidak ada. Kalau Allah berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Nah, perubahan itu yang terjadi itu mesti akan terjadi pada kita. Maka ketika terjadi perubahan yang tadinya baik jadi tidak baik, yang tadinya baik menjadi celaka atau menjadi ada musibah. Ketika terjadi perubahan yang tidak baik, maka wa ma lakum min dunillahi mi waliyyi wala nasir, tidak ada selain Allah itu pelindung dan penolong, hanya Allah penolong. Maka ketika terjadi perubahan yang tidak baik, kepada siapa kita mohon pertolongan? Ya hanya kepada Allah. Kepada siapa kita mohon perlindungan? Ya kepada Allah. Jadi jangan ketika dirubah keadaan, karena yang merubah keadaan itu bukan siapa-siapa, Pak. Yang merubah keadaan itu adalah Allah. Maka ketika yang merubah keadaan itu Allah, maka mohonlah perlindungan dan pertolongan itu hanya kepada Allah. Ketika dirubah dari kaya jadi miskin, banyak orang yang lari ke pesugihan, banyak orang lari ke dukun. Padahal yang berubah itu adalah Allah. Ketika yang berubah Allah, maka mintalah pertolongan dan perlindungan kepada Allah. Makanya Rasul itu selalu mengajarkan dengan doanya, Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata ainin. Allahumma rahmataka arju, ya Allah, kami hanya mengharapkan rahmatmu. Fala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan engkau bebankan kepada kami dan jangan tinggalkan engkau kepadaku walaupun sekejap mata saja. Jangan tinggalkan aku sekejap mata pun dari pertolongan Allah. Terus apa selanjutnya? Wa aslih li sya'ni kullahu, itu yang paling penting. Wa aslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Wa aslih li, ya Allah, perbaiki aku. Wa aslih li, ya Allah, perbaiki aku. Sya'ni,
keadaanku kullahu semuanya, waslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaiki semua keadaanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang bisa memperbaiki semua keadaanku itu kecuali Allah. Kalau diberikan perubahan yang tidak baik, yang terbaik seperti itu. Perbaikilah semua keadaanku. Waslih li sya'ni kullahu, ya Allah perbaikilah semua keadaanku. La ilaha illa anta, tidak ada yang bisa memperbaiki semua keadaanku itu hanya kecuali Allah. Di doa yang lain Rasulullah menyampaikan, ya muhawwilal hauli wal ahwal, ya muhawwilal haul wal ahwal. Habis. Ya muhawwilal hauli wal ahwal, wahai yang maha merubah semua perubahan itu. Hawil, rubahlah halana keadaanku. Hawil, rubahlah keadaan halana hal keadaanku, ila ahsanil hal, menuju kepada perubahan yang paling baik. Harus ini doanya harus disampaikan tiap saat. Tiap saat. Kenapa? Sebab mungkin saja perubahan itu terjadi tiap saat. Perubahan itu terjadi tiap saat. Dan kita tidak tahu kapan kita berubah, apa yang akan berubah, di mana kita berubah kita tahu. Maka sebaiknya doa ini disampaikan tiap saat, karena perubahan itu akan terjadi kapan saja, di mana saja, kita tidak tahu. Apa yang kita minta? Perubahan yang terbaik. Jangan berubah yang tidak baik. Ini tadi waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta. Ini doa waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta Allahumma rahmataka arju. Ini salah satu doa Ismul A'dham, doa yang nama yang diagungkan, nama Allah yang diagungkan. Maka ini diutamakan untuk disampaikan doanya kepada Allah. Waslih li sya'ni kullahu la ilaha illa anta, ya Allah perbaiki semua keadaanku, tidak ada yang bisa memperbaiki semua keadaanku hanya kecuali Allah. Ya muhawwil hauli wa ahwal hawil halana ila asma, ya Allah perbaiki semua keadaanku, rubah semua keadaanku dan keadaan yang paling baik. Jangan berubah kepada keadaan yang jelek. Karena perubahan itu akan mesti terjadi kepada kita di mana saja, kapan saja, itu tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu, karena Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan kewenangan Allah untuk merubah semuanya. Dan itu akan terjadi di langit, terjadi juga di bumi, termasuk kita yang berada di bumi. Maka ketika terjadi perubahan yang tidak baik, memohon perlindungan kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah. Ketika ingin berubah menjadi keadaan yang paling baik, ya berdoalah kepada Allah juga untuk mendapatkan perubahan yang paling baik. Yang tadinya sakit jadi sehat, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya Rofi istrinya satu jadi istrinya dua. Lebih baik tidak kalau Rofi? Tergantung ya, tergantung pribadinya ya. Jadi ya. Surah Al-Baqarah ayat 107. Mohon maaf atas kedatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.